Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Alipia dengan NIM 104020014 dari kelas 1B Prodi Keperawatan. Berikut akan menjelaskan materi tentang kebutuhan nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Apa pendapat kalian tentang perbedaan bayi, balita, dan anak prasekolah? Ya, kita lihat definisi di sini. Bayi merupakan individu yang berusia 0 sampai 12 bulan. Sedangkan balita adalah istilah umum untuk anak yang berusia 1 sampai 3 tahun. Dan anak prasekolah adalah anak yang berusia 3 sampai 5 tahun. Terdapat kategori umum menurut Depkes. Yang pertama itu masa balita 0 sampai sekian. Yang kedua itu masa kanak-kanak 5 sampai sekian. Yang ketiga itu masa remaja awal 12 sampai 16 tahun. Yang keempat itu masa remaja akhir 17 sampai 25 tahun. Yang kelima itu masa dewasa awal 26 sampai 35 tahun. Yang keenam itu masa dewasa akhir 36 dan 45 tahun. Yang ketujuh itu masa lansia 46 sampai 55 tahun. Yang kedelapan itu masa lansia akhir 56 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir itu masa manula 65 ke atas. Terdapat kebutuhan dasar pertumbuhan anak yang terbagi menjadi 3, yaitu asah, asi, dan asuh. Selanjutnya, kebutuhan dasar fisik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu nutrisi dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, pertumbuhan anak sangat membutuhkan energi yang besar agar anak tidak cepat lelah. Dan yang ketiga, nutrisi harus dipenuhi dan disediakan sejak dalam rahim. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi pada bayi yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD, waktu 1 jam setelah bayi menerima kolostrum atau susu pertama. Dan yang kedua, yaitu ASI eksklusif yang diberikan 6 bulan sampai 2 tahun. ASI merupakan satu-satunya makanan penuh nutrisi dan mengandung banyak gizi. Yang paling penting, mengandung imunoglobin untuk daya tahan tubuh sang anak. Di sini ada manfaat ASI itu sendiri. Di antaranya, ASI sangat besar untuk penopang tubuh kembang buah hati selama 1000 hari pertama kehidupan. ASI mudah dicerna, membantu daya tahan tubuh, membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas, menghemat biaya, dan menjaga lingkungan. Selanjutnya, terdapat zat nutrien kebutuhan anak yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat pembangun, yang kedua sumber tenaga, dan yang ketiga adalah zat pelindung. Zat pembangun terdiri dari protein hewani dan nabati, ikan, daging, susu, dan telur. Manfaatnya untuk membangun dan memperbaiki sel tubuh dan menghasilkan energi. Mereka membutuhkan 35 gram per hari. Yang kedua yaitu sumber tenaga yang terdiri dari karbohidrat, singkong, jagung, kentang, dan beras. Manfaatnya yaitu sebagai penghasil energi bagi tubuh dan menunjang aktivitas anak mulai aktif bergerak, biasanya membutuhkan 1300 kilokalori per hari. Dan yang ketiga yaitu zat pelindung yang terdiri dari mikronutrien, zat besi, kalium, seng, nitrogen, air, vitamin, dan mineral. Yang berfungsi pada makanan anak adalah kalsium, zinc, asam folat, zat besi, vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral dan vitamin berperan dalam perkembangan motorik pertumbuhan, kecerdasan, dan kesehatan anak. Selanjutnya, terdapat kebutuhan nutrisi pada anak yang dikategorikan menurut umur. Umur 0 sampai 6 bulan
anak cukup diberi ASI saja atau yang kita kenal dengan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, umur 6-18 bulan, anak diberikan ASI dan empasi, yaitu makanan pendamping ASI. Yang ketiga, umur 6-8 bulan, anak diberikan empasi berupa makanan saring atau lumat. Yang keempat, pada umur 9-11 bulan, anak diberikan empasi berupa makanan kasar yang dimodifikasi. Dan yang terakhir, pada umur 12-23 bulan, empasi berupa makanan keluarga, contohnya sup, soto, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat masalah gizi yang timbul pada anak usia 1-5 tahun. Yang pertama itu terjadinya penolakan terhadap makanan. Yang kedua itu kebiasaan makan cemilan di antara makanan utama dapat mengurangi nafsu makan. Yang ketiga, tingginya konsumsi jus buah atau minuman lainnya. Yang keempat, tingginya konsumsi cemilan seperti kue, biskuit, keripik, dan permen. Solusi untuk orang tua. Yang pertama adalah orang tua harus memberi contoh dengan mengajak makan bersama. Yang kedua, memperhatikan ukuran makanan sang anak, sedikit tapi sering. Yang ketiga, pemilihan bahan makanan, buah yang matang, masak ayam dengan empuk, dan lain-lain. Yang keempat, menyusun menu 10 hari yang bervariasi. Yang kelima, cukupkan aktivitas fisik yang meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan energi per hari dilihat dari umur, berat badan per kilo, tinggi badan per sentimeter, dan energi per kilokalori. Yang pertama itu umur 0-6 bulan dengan berat badan 5,5 kg, tinggi badan 60 cm. Energi yang dibutuhkan adalah 560 kilokalori. Yang kedua, 7-12 bulan dengan berat badan 8,5 kg dengan tinggi badan 71 cm, yang dibutuhkan energi 800 kilokalori. Yang ketiga, umur 1-3 tahun dengan berat badan 12 kg dengan tinggi badan 89 cm, kebutuhan kalorinya bisa mencapai 1220. Yang keempat, umur 4-5 tahun dengan berat badan 18 kg, tinggi badan 108 cm, energi yang dibutuhkan yaitu 1720 kilokalori. Dan yang terakhir, pada umur 7-9 tahun dengan berat badan 23,5 kg, tinggi badan 120 cm, energi yang dibutuhkan 1860 kilokalori. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.